Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan suatu hal yang tentunya berkaitan dengan akhir tahun ini. Kita telah sampai di penghujung tahun 2021 dan sepanjang tahun saya yakin kita mengalami banyak sekali situasi kehidupan yang berbeda-beda. Ada situasi yang membuat kita bahagia dan senang, tapi juga tidak sedikit situasi kehidupan yang menghimpit kita, membuat kita sedih, membuat kita kecewa, bahkan membuat kita menangis. Tapi marilah kita kembali belajar dari firman Tuhan. Situasi yang sama, yang kurang lebih sama, dialami oleh bangsa Israel bersama-sama dengan Yosua. Ketika di penghujung usianya, Yosua mengumpulkan para pemimpin bangsa Israel dan kemudian menantang mereka untuk memilih beribadah kepada Allah Israel atau beribadah kepada ilah-ilah lain. Di Yosua 24 ayat 15, Yosua berkata kepada bangsa Israel sebagai berikut. Tapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Dan setelah Yosua mengumpulkan para pemimpin bangsa Israel, tidak lama kemudian dia meninggal. Yosua mengajak bangsa Israel untuk kembali melihat bagaimana Allah Israel telah setia kepada janjinya pada bangsa Israel. Setelah Allah membebaskan mereka dari penjajahan Mesir, penindasan Mesir, dan kemudian memimpin perjalanan 40 tahun di padang gurun, dan bahkan sampai memimpin bangsa Israel menguasai tanah Kanaan, mengalahkan raja-raja Kanaan, dan akhirnya seluruh bangsa Israel boleh diam dengan penuh sentosa di tanah Kanaan. Tetapi di dalam sepanjang bertahun-tahun perjalanan bangsa Israel itu, seringkali Allah menguji bangsa Israel, memberikan masalah-masalah dalam kehidupan mereka, dan tidak jarang mereka akhirnya murtad dan memilih untuk beribadah kepada ilah-ilah lain daripada beribadah kepada bangsa Israel. Maka dari itu di penghujung usianya, Yosua menantang bangsa Israel untuk memilih kepada siapa mereka beribadah. Kepada Allah Israel atau kepada ilah-ilah lain. Nah, Bapak Ibu Saudara, sepanjang tahun 2021 ini begitu banyak masalah yang telah kita lewati bersama-sama dengan Tuhan, dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sesaat pun. Dia tetap setia mengasihi kita, memelihara kita, dan menyediakan apa yang kita butuhkan tepat pada waktunya. Oleh sebab itu, tantangan Yosua perlu kita renungkan. Dan mungkin hal ini juga menantang kita untuk memilih kepada siapa kita beribadah, kepada siapa kita taat, kepada siapa kita mengasihi dan melayani, selain kepada Allah yang kita sembah melalui Tuhan Yesus Kristus. Ada sebuah lagu di dalam PPR nomor 98 yang berjudul Yesus yang Kupilih, atau yang dalam judul bahasa Inggrisnya I'd Rather Have Jesus. Teksnya ditulis oleh Mrs. Ria Miller dan musiknya ditulis oleh George Beverly Shea. George Beverly Shea adalah seorang musisi yang sangat talented, yang sangat berbakat, dan bahkan di dunia sekuler pun dia sangat dikenal. Dia telah menelurkan banyak album dan namanya begitu terkenal, dan bahkan ketenarannya ini pun membuat dia kaya raya. Tetapi pada suatu pagi, hari Minggu pagi, ketika dia sedang mempersiapkan musik untuk ibadah hari Minggu itu, by the way, ayahnya adalah seorang pendeta, dan kemudian ibunya meninggalkan sepotong kertas di mana di situ ada lirik dari lagu I'd Rather Have Jesus, Yesus yang Kupilih, di PPR 98 ini. Dan kemudian syair ini menggerakkan hati Beverly Shea untuk menuliskan melodinya.
Dan kemudian momen itulah membuat dia akhirnya mengambil langkah, meninggalkan segala ketenaran dan kekayaan dunia untuk memilih Yesus. Dan akhirnya dia mempersembahkan hidupnya untuk pengkabaran Injil bersama-sama dengan musisi-musisi lain, dan mengabarkan Injil melalui musik dan juga melalui lagu-lagu yang dia tulis. Dan dia pun tergabung di dalam misi penginjilan dari Billy Graham, dan kemudian lagu-lagunya pun menjadi berkat dan mengabarkan Injil pada mereka-mereka yang belum percaya kepada Yesus. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, melalui perenungan pada hari ini, marilah kita mengambil tekad untuk beribadah kepada Tuhan Yesus, untuk taat dan setia kepada Tuhan Yesus di tahun yang baru nanti 2022. Dalam situasi kehidupan apapun, marilah kita tetap berkata, Yesus yang kupilih, bukan harta, bukan dunia, bukan kemegahan dunia, bukan ketenaran, bukan kemuliaan dunia, tetapi Yesus yang kupilih. Amin.